Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market hancur, nggak jatuh lagi, ini hancur. Iya, saya akuin prediksi saya salah. Kemarin prediksi saya adalah bahwa market mau turun dulu, kemudian balas naik di sini ya. Kemarin saya prediksi bahwa market akan cenderung turun. Jadi dimulai di sini jam 6. Prediksi saya adalah market turun sampai dilanjutkan sampai sesi Eropa, kemudian Amerika balas naik. Ternyata nggak ada pembalasan naik, dan market Amerika juga cenderung landai karena turunnya sudah kebangetan. Oke, saya salah. Di luar prediksi saya, dan bahkan nih saya sempat cari-cari artikel, ada artikel dari hasil survei yang dilakukan di New York sana. Para trader juga nggak percaya market bisa sejatuh ini, bahkan mereka pikir market akan masih lanjut naik lagi. Kenapa? Karena ya mungkin nunggu benar-benar berita damai baru benar-benar turun. Alasan turunnya soalnya secara fundamental tuh nggak masuk akal banget gitu. Alasannya bahwa ketegangan di Timur Tengah dianggap mereda hanya karena Iran nyantai saja dibalas serangan oleh Israel. Ya mungkin sebenarnya tujuan Iran tuh sudah selesai memang. Jadi tujuan Iran nunjukin ke dunia, terutama Amerika dan kroni-kroninya gitu. Woi, gue kuat loh gitu kan. Dia nyerang dengan ratusan rudal dan drone yang saya pikir itu sebagian besar yang senjatanya nyaris kadaluarsa, hanya kalau nggak salah 4 atau berapa rudal gitu yang canggih yang bisa meliuk-meliuk menghindari serangan dari rudal pencegat. Ya berarti itu testing aja, berhasil nggak rudal yang canggih ini. Tapi rudal-rudal lama aku selesaikan dulu, karena ini Houthi itu kan juga proksinya Iran dan Rusia. Itu rudal-rudalnya juga ternyata cukup mampu untuk menghajar kapal-kapal dari NATO. Ya, artinya NATO juga mulai kehilangan powernya karena terbukti mereka tidak cukup kuat. Bahkan Israel pun juga terlihat kedoknya bahwa sebenarnya dia nggak kuat kok kalau nggak dibantu Amerika. Karena Amerika ini nggak setuju Israel membalas ke Iran. Iran itu negara berbahaya katanya. Oke, ya alasannya sefundamental itu saja gitu. Nah ini market sudah open, pre-market juga nyantai saja sideways, dan ini candle pertama merah lagi. Kita langsung ke 15 menit supaya detail. Iya, candle jam 6, pre-marketnya hijau, candle jam 6 merah. Untuk 15 menit memang sudah overbought, perlu diturunkan lagi harga. Sementara untuk 1 jam sudah sangat oversold lama. Kemudian untuk 4 jam juga oversold. Untuk harian juga oversold. Nah ini yang melandasi bahwa mungkin market akan naik lagi. Ya memang nih market sebenarnya pada hari-hari tertentu itu memang ada harga yang kebangetan gitu, yang ugal-ugalan gitu kan. Market kan biasanya 20 sampai 30 dolar sehari ya, tapi memang ada hari-hari tertentu yang range-nya bisa sampai 40 bahkan 80 dolar sehari. Bukan long distance relation ya. Tapi Luminous Day, R-nya itu apa lupa. Nanti saya tulis di layar. Nah, di hari-hari itu memang terjadi gejolak harga yang lumayan tinggi sampai tinggi banget. Yang bisa menjadi penanda berbaliknya arah trading, atau sebenarnya hanya jadwal dari para big trader, dari para invest manager untuk mengambil profit mereka
agar bisa membayar kewajiban-kewajibannya, misalnya ya sharing profit atau bunga bagi kliennya. Oke, sulit untuk prediksi. Saya akuin ya, masih shock dengan prediksi saya yang bisa benar-benar gagal kemarin. Cuma bener paginya turun sampai 61 gitu, saya pikir sudah cukup, ternyata semua support saya dihabisi. Nah, untuk hari ini support saya ada di 2316. Saya berharap tidak disentuh, karena jika disentuh berarti dalam banget. Bisa uji 2300 bahkan 2281. Itu support 2 dan 3-nya. Sedangkan untuk resistennya juga sedihnya masih ada di candle kemarin, yaitu di 2348 resisten 1, resisten 2 ada di 2361 dan resisten 3 ada di 2383. Peluang untuk berbalik naik seperti biasa jika ada candle besar, apa ini sifatnya impulsif, peluangnya antara dia retrace koreksi penurunan tajam kemarin sampai equilibrium 50%, yaitu di 57 2357 ya, maksudnya sekitar itu, atau dia lanjut turun karena memang itu pertanda bahwa sellernya kuat. Tapi perlu diperhatikan juga apakah benar sellernya kuat, mengingat harganya ini masih ada di harga minggu lalu. Kita lihat weekly, masih di dalam candle minggu lalu, bahkan di dalamnya lagi dari candle seminggu sebelumnya lagi. Ini support resisten yang lama masih saya simpan dan ternyata masih kepake lagi ya hari ini. Cuma ada perubahan di sini. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 20.45 ada S&P Global Manufacturing PMI diperkirakan naik tipis dari 51,9 menjadi 52. Tipis banget kenaikannya, hanya 0,1. Biasanya ini baik untuk ekonomi ya, biasanya buruk untuk emas, tapi ini terlalu tipis. S&P Global Services PMI diperkirakan naik tipis juga dari 51,7 menjadi 52. Naik 0,3. Ini bagus untuk ekonomi. New home sales diperkirakan naik tipis dari 662.000 menjadi 668.000. Nambahnya hanya 6.000. Kemudian new home sales month on month diperkirakan naik. Ini naiknya lumayan bagus nih. Dari minus 0,3% menjadi 2,7%. Bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas, kecuali itu justru membuat perkiraan bahwa The Fed akan segera menurunkan suku bunga. Saya sulit berspekulasi bahwa market akan dua arah, karena ada kecenderungan dia lanjut turun, tapi juga ada kecenderungan dia koreksi dulu penurunan kemarin yang sangat besar. Tapi secara umum market masih kuat turun untuk intraday ya kemarin, soalnya turunnya sejauh itu. Namun jika market bisa dibalikkan lagi ke atas, berarti memang buy-nya masih kuat seperti prediksi-prediksi sebelumnya. Zona pantau atas jauh banget ya di awal market kemarin, dan zona bawahnya di akhir market kemarin. Jadi kalau saya buat lebar sekalian ya, ini zona bawahnya ini sekarang ini, bawah berikutnya lagi ya ini jauh di bawah, mendekati 300. Ini yang dari 4 jam. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.